Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Bu Rista akan menjelaskan materi mengenai laporan keuangan perusahaan di mana teorinya sudah saya berikan minggu kemarin. Kali ini saya akan memberikan contoh soal supaya kalian dapat lebih memahami bagaimana cara menyusun laporan keuangan perusahaan. Ya. Contoh soalnya, data yang diperoleh dari perusahaan Jasa Pinky pada tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut ya. Ada kas dan lain-lain sampai dengan beban bunga. Yang diminta adalah susunlah laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Kita mulai satu persatu dari laporan laba rugi. Jadi yang perlu diingat adalah laporan laba rugi itu terdiri dari pendapatan dan beban. Karena untuk mencari apa? Untuk mencari laba. Ya, kita mulai tulis perusahaan Pinky ya. Laporan laba rugi periode 31 Desember 2018. Kemudian pendapatan. Ya, selanjutnya adalah ada pendapatan apa saja? Ada pendapatan jasa. Ya, pendapatan jasa ini sebesar 24 juta rupiah. Kemudian ada pendapatan lain-lain sebesar 500.000 rupiah seperti ini. Kemudian kalian jumlahkan jumlah pendapatan yaitu sebesar 24.500.000 rupiah. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kemudian kita catatkan adalah beban. Kalau sudah tidak ada pendapatan, kita lanjut ke beban. Beban yang pertama. Nah, di sini bisa tekankan. Kalau bisa ya, alangkah lebih baik ketika kalian menyusun beban itu diurutkan dari jumlah yang paling besar. Ya, kita urutkan. Yang pertama adalah beban penyusutan kendaraan sebesar 3 juta rupiah. Kemudian ada beban lain-lain sebesar 2.500.000 rupiah. Kemudian ada beban bunga sama 2.500.000 rupiah. Kemudian ada beban gaji. Ya, beban gaji mana? Ini 2.400.000 rupiah. Kemudian ada beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan sebesar 2 juta rupiah. Setelah itu ada beban perlengkapan. Beban perlengkapan sebesar 1 juta rupiah. Kemudian ada beban listrik dan air sebesar 900.000 rupiah. Kemudian yang terakhir ada beban sewa sebesar 700.000 rupiah. Seperti ini. Kemudian cek apakah masih ada beban atau tidak. Kalau sudah tidak ada, maka kita jumlahkan jumlah beban. Nah, jumlah beban berapa? Kita jumlahkan saja. Dari beban penyusutan kendaraan sampai dengan beban sewa. Seperti ini. Wah, jumlahnya adalah 15 juta
rupiah. Nanti karena kalian mengerjakannya di buku tulis, jadi silakan menggunakan kalkulator ya. Kemudian setelah ini apa? Setelah ini adalah kita cari laba bersihnya. Laba bersihnya bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 9.500.000 itu untuk beban. Nah, sampai di sini selesai laporan laba ruginya dari perusahaan Pinky. Jadi perusahaan Pinky memperoleh laba bersih sebesar 9.500.000. Sudah bisa dipahami? Nah, kalau sudah, kita lanjut ke laporan perubahan modal. Ya. Laporan perubahan modal terdiri dari apa saja? Terdiri dari modal awal, laba, dan prive atau pengambilan pribadi. Yang pertama, tuliskan judulnya sama, perusahaan Pinky laporan perubahan modal periode 31 Desember 2018. Nah, kita mulai. Modal awal Pinky itu sebesar berapa? Modalnya berapa ya? Modal Pinky adalah 19.160.000 rupiah. Seperti ini. Kemudian tadi dapat laba bersih berapa? Laba bersihnya adalah ini 9.500.000 rupiah. Nah, ada prive atau tidak? Ada prive, ya ada. Prive Pinky kita tulis di sini. Prive Pinky sebesar 6 juta. Ingat, prive itu mengurangi, berarti kita tulis 6 juta. Ya, 6 juta rupiah seperti ini. Maka dilihat 9.500.000 dikurangi 6 juta itu bagaimana? Nah, masih menang labanya, berarti ada penambahan modal ya, ada penambahan modal. Jadi, penambahan modalnya adalah 3.500.000. Kemudian kita cari modal akhir Pinky. Modal akhir Pinky bagaimana caranya? Karena ini penambahan, berarti modal awal ditambah dengan penambahannya. Modal awal ditambah dengan penambahannya. Maka modal akhirnya adalah 22.660.000 rupiah. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami untuk laporan perubahan modal? Kalau bisa kita lanjut ke neraca. Nah, neraca di sini kalian butuh ketelitian yang lebih ya. Kenapa? Karena nanti dari sisi harta dan sisi utang itu harus balance atau seimbang. Ya, kita mulai. Neraca dimulai dari harta lancar. Harta lancar ada apa saja? Kalian bisa lihat di catatan kalian masing-masing ya. Harta lancar itu ada apa saja? Kita mulai, ada kas yang pertama sebesar 4.200.000 rupiah. Kemudian ada piutang usaha sebesar 3.400.000 rupiah. Kemudian ada perlengkapan sebesar 1.200.000. Sewa dibayar di muka
sebesar 500.000. Asuransi dibayar di muka sebesar 700.000. Nah, sudahkah harta lancar di sini atau masih ada? Sudah ya. Untuk kendaraan itu masuknya harta tetap. Jadi kita jumlah harta lancar. Jumlah harta lancar. Kita taruh di sebelahnya. Berapa? Jumlahkan saja. Dari K sampai dengan asuransi dibayar di muka. Ya, hasilnya adalah 10 juta rupiah. Selanjutnya, harta tetap. Ada apa saja? Ada kendaraan, kemudian akumulasi penyusutan kendaraan, ya. Kendaraan ada jumlahnya berapa? 30 juta rupiah. Kemudian akumulasi penyusutannya adalah 6 juta rupiah. Seperti ini. Ya. Akumulasi itu sifatnya mengurangi ya. Jadi saya beri tanda kurung seperti ini. Nah, kemudian kita jumlahkan dulu berapa? 30 juta dikurangi 6 juta. Maka hasilnya adalah 24 juta rupiah. Seperti ini. Selanjutnya adalah peralatan. Peralatan sebesar 20 juta rupiah. Kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan. Berapa akumulasinya? 4 juta. Ini sama ya, sifatnya mengurangi. 4 juta. Maka hasilnya 20 dikurangi 4. 16 juta rupiah. Seperti ini. Paham ya? Kemudian kita jumlah, karena sudah tidak ada harta tetapnya. Jumlah harta tetap. Berarti jumlahnya ini 24 juta ditambah 16 juta. 24 juta ditambah 16 juta. Hasilnya adalah 40 juta rupiah. Ini untuk harta tetap. Kemudian kita jumlah seluruh hartanya. Jumlah harta atau total harta berarti harta lancar ditambah harta tetap. Berapa? 10 juta ditambah dengan 40 juta. Hasilnya adalah 50 juta. Jadi di kolom harta itu jumlahnya adalah 50 juta rupiah. Selanjutnya kita bergeser ke sampingnya, yaitu kolom utang. Kita mulai dari utang usaha. Ada ya, utang usaha sebesar 6.900.000 rupiah. Selanjutnya ada utang gaji. Utang gaji berapa? Utang gaji sebesar 200.000. Kemudian ada sewa diterima di muka sebesar 240.000. Ya. Kalau sewa diterima itu masuknya utang, tapi kalau sewa dibayar itu masuknya ke harta. Ya, diingat-ingat. Kemudian ada utang bank sebesar 20 juta rupiah. Nah, seperti ini. Sudah bisa dipahami? Masih adakah utang di sini? Sudah tidak ada, maka kita jumlahkan. Jumlah utang. Jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah
Total dari utang usaha sampai dengan utang bank yaitu Rp27.340.000. Selanjutnya adalah modal. Ya, modal yang ditulis di sini adalah modal akhir 31 Desember 2018. Dapatnya dari mana? Dapatnya tadi dari laporan perubahan modal. Berarti jumlahnya adalah Rp22.660.000 ya. Samakan dengan ini. Seperti ini. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya adalah apa? Jumlah utang dan modal. Jumlah utang dan modal. Berarti kita jumlahkan jumlah utang ditambah dengan modal akhir. Hasilnya 50 juta rupiah. Nah, ini yang kita cari. Jadi neraca atau laporan neraca itu jumlah harta harus sama dengan jumlah utang dan modal. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Ya, nanti silakan kalau masih ada yang belum paham bisa langsung ditanyakan ke Bu Rista. Ya, terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.